Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng deh Bang Melki bulan Ramadan, Masya Allah. Subhanallah. Itu tapi terjemah Bang. Sadaqallahul azim. Baca Kenapa Bunda? Quran. Baca Quran. Iya, alhamdulillah. Sudah saya taruh ini dulu Iya ya. deh, Masya Allah. Kenapa Bunda? Iya, kenapa nggak itunya Bang, ayatnya Bang yang dibacakan Abang bisa, pelan-pelan aja. Ayatnya saya belum bisa, makanya saya baca artinya. Malu Bunda, saya kan lancar tuh kalau baca artinya, jadi saya kerasin biar pada ngerti. Ini bagus banget ya di bulan Ramadan ya. Iya Bunda, Allah, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Gitu. Ya nggak apa-apa Bang Melki. Apa? Yang penting kan usaha. Betul, alhamdulillah. Benar kan ya, Bunda, ya? Benar, itu bagus loh Bang, jadi jadiin judul pedoman Quran buat hidup kita, apalagi di bulan Ramadan nih sekarang. Nah, ada saya pernah mendengar kalau Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup manusia. Betul. Itu benar. Iya, bener banget. Itu menarik banget loh kalau Iya. kita bahas di pagi hari ini. Iya, betul. Saya mau nyapa dulu Bunda yang ada di studio ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio dari mana? Duren Sawit. Oh ini yang dari Duren Sawit. Kalau nggak salah 14 tahun yang lalu juga pernah datang ya. Dia Assalamualaikum Bunda. Lama banget ya Bang. Kalau nggak salah ya. Masih muda-muda waktu itu ya. Alhamdulillah seperti biasa nih Assalamualaikum Bunda akan membahas permasalahan sehari-hari. Dan hari ini masih di episode spesial Ramadan. Kita akan membahas tentang Quran sebagai tuntunan hidup manusia. Iya. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Sani. Ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Quran sebagai tuntunan hidup manusia. Iya, betul. Tapi cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gimana, Bu? Iya, baik kita bahas ya Bang ya. Silakan. Baik, Bunda Sani izin saya duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di bulan Ramadan tentunya kita tidak berjauhan dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Cara mengaplikasikan bagaimana? Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Aku turunkan Al-Quran, aku turunkan kitab suci kepada kalian, kata Allah. Untuk apa? Tibyanan likulli syai'in, menjadi penjelas semua hal. Apa-apa yang ada di muka bumi ini ada dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in, wahudan, petunjuk. Jadi kalau kita lagi bingung-bingung gak usah kemana-mana, buka Al-Quran, di situ jawabannya. Wa busyra rahmah, juga menjadikan kasih sayangnya Allah. Bang, baca Quran, ketika kita membaca, lancar 1 pahalanya, terbata-bata 2 pahalanya. Ini luar biasa, artinya rahmatnya Allah tercurah kepada kita semuanya. Wa busyra lil muslimin, Al-Quran juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang yang muslim. Artinya apa? Kalau dia menjadikan Al-Quran pedoman hidup dia, pedoman hidup kita, insya Allah hidup kita selalu dalam penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa ada sebuah istilah Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Karena semua yang kita cari Sudah lengkap, komplit ya Bunda ya. Bener. Kalau baca Al-Quran lewat handphone sekarang kan mudah tuh. Kan pakai handphone gitu. boleh, sama sama aja. Pokoknya kalau handphone tertutup aplikasi Quran, maka dia jadi handphone. Kalaupun kita bawa ke kamar kecil, ke toilet, nggak masalah karena dia jadi handphone. Tapi ketika aplikasi handphone, aplikasi Al-Quran di dalam handphone terbuka, maka itu menjadi Al-Quran. Baik-baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Quran sebagai tuntunan hidup manusia. Ada yang baper silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Haja Masturah dari Majelis Taklim Al-Kalam Duren Sawit. Iya Bunda, silakan. Baper dong. Iya. Saya ingin menanyakan, Al-Quran itu kan membuat kita tenang, apalagi kalau kita baca dan kita dengarkan. Dan juga ada ibu-ibu hamil ingin dibacakan Al-Quran. Apakah ada secara ilmiah dan keilmuannya? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan memang sudah jelas tuh, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah maka akan tenang hatinya, ya. Jadi kalau memang karena pertama Al-Quran sudah jadi pedoman kita, ternyata juga kalau kita ingat dengan Allah hati jadi tenang, diantaranya dengan membaca Al-Quran. Tapi pengen tanya juga nih Bang, dari sisi psikolog Bang, Kalau dari kok sisi psikolog bisa gimana gitu ya seseorang tuh bisa jadi hati Tenang setelah membaca Al-Quran. Betul, apakah ada kaitannya dengan ilmu psikolog tuh Bunda? Gimana Bunda Sani? Berarti langsung Iya, silakan. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ya subhanallah, pertanyaannya bagus sekali Bang Melki dan Bunda Nada. Memang ketika anak dalam kandungan jangan segan-segan untuk diajak berkomunikasi. Jangan segan-segan untuk diajak membaca Al-Quran bersama, termasuk bundanya. Dan di sini saya melihat memang subhanallah ya, Al-Quran itu menuntun kita tidak hanya terhadap IQ, EQ maupun SQ. IQ itu adalah intelektual, kecerdasan akal. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali bagaimana penyelesaian masalah secara kecerdasan intelektual. Tapi tidak kalah pentingnya juga regulasi emosi. Sehingga di dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana seseorang tidak mudah marah. Ya kan, bersabar itu kan salah satu kecerdasan emosi. Yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Jadi ibadahnya dapat, ya, hubungan antar manusianya oke, kemudian pengendalian dirinya juga dapat. Nah di sini luar biasa tuntunan hidup kita itu berdasarkan Al-Quran karena sudah lengkap di sini, dan saya setuju dengan Bang Melki dan Bunda Nada bahwa di mana-mana semua bersumber pada Al-Quran pada akhirnya. Tapi bagaimana kemudian kita memang mengamalkan itu, karena di Quran ada keseimbangan, baik itu hablum minallah dan hablum minanas. Nanti mungkin Bunda Nada juga memberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi yang terpenting adalah kesejukan kita, hati kita itu dengan benar mendengarkan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Kalau gitu habis ini kita lanjutin lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Quran sebagai tuntunan hidup manusia. Itu tema kita pada pagi hari ini bersama Bunda Nada dan Bunda Sani. Ada yang baper? Silakan. Oh. Ya ya. Bunda mau nanya dong. Bun, jadi di dekat rumahku tuh ada orang pakaiannya tuh agamis banget. Nah, jadi suatu hari tuh aku pernah ngeliat dia di warung Bun, siang-siang tuh. Lagi bulan puasa makan. Terus aku tegur kan, "Bang, kok makan? Ini kan lagi bulan puasa." Tiba-tiba dia marahin balik ke aku Bun. Dia marah balik kamu? Iya, sampai dia tuh ngeluarin ayat-ayat suci Al-Quran Bang. Lah kan Bang, aku negornya kan baik, ini kan bulan puasa bener, kan. bulan puasa. Kalau makan siang-siang gitu kan. Ya Allah, bahas aja ya Bang. Bahas ya. aja Bunda nih. Baik deh, Masya Allah Bun. Bunda. Hati-hati kalau kita membawa sebuah ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat, itu adalah firman-Nya Allah. Itu kalamnya Allah. Ketika kita membacanya, ketika kita memegang mushafnya, dianjurkan, bahkan diwajibkan kita untuk dalam keadaan berwudu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu akhirnya akan menzolimi diri kita sendiri. Kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan sebuah kezoliman. Na'udzubillah min dzalik. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Akan Allah hinakan, akan Allah berikan kemurkaan. Kabura maqtan indallah, di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Dia mengatakan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu, tapi dia tidak mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Akan celaka di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ayat
ayat Al-Quran jangan pernah kita sepelekan. Wallahu a'lam. Tapi yang namanya manusia ada kayak gitu tuh, suka melakukan Iya. kanter tuh untuk menutupi kesalahannya. Nah, bisa jadi begitu juga ya. Nah, terus kalau dari sisi psikolog bisa juga tuh gimana tuh Bunda, untuk menutupi kalau kesalahan. Untuk menutupi Ya, kesalahan. sebenarnya tadi yang dilakukan oleh Bang siapa tadi? Febri. Oh, Bang Febri. Udah nggak usah dihafal namanya lah. Si pria itu aja. Mengingatkan itu boleh, ya, karena juga kita sebagai hubungan antar manusia mengingatkan itu boleh dengan cara yang baik dan cara yang sopan. Tapi ketika manusianya tidak mau mendengarkan kita, itu bukan urusan kita lagi. Oh iya, Ya. betul. Dan tadi pertanyaannya bagaimana memuliakan ayat-ayat Al-Quran itu memang tidak boleh disalahgunakan. Seringkali orang itu menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingannya, itu juga tidak boleh. Nah, makanya dari itu kalau saya tadi kasusnya Bang Febri mengingatkan habis itu sudah. Kita tidak perlu Udah cukup, yang penting kita udah mengintervensi, mengingatkan. betul. Benar. Karena juga kita harus menjaga hubungan baik ya, yaitu hablum minanas dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita terus mengintervensi, memaksa, itu akhirnya jadinya malah konflik yang Iya terjadi. benar, malah berantem. Iya, yang penting sudah menyampaikan Ya gitu, benar. Bang. Apalagi kamu anak kompleks sana tuh, Feb. Ya kamu harus bertanggung jawab untuk mengingatkan. Jangan semena-mena di kompleks saya nih. Yang kamu udah lakukan itu benar. Pria yang di pojok sana. Bun, Ya. Bunda. Ya. Boleh deh. Satu orang lagi yang baper, silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaironi dari Majlis Taklim Al-Kalam Duren Sawit. Iya, Bunda. Baper Bun. Iya. Gini Bun, saya kan punya anak nih remaja, sedang ABG-nya gitu lagi dengan seneng-senengnya main HP. Nah, saya ingin nih anak saya bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran gitu Bun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bukan cuma main-main yang gak jelas gitu aja sih Bun. Demikian pertanyaan saya, hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengkomunikasikan nilai-nilai Quran nih berarti kepada anak nih? Iya, memang dianjurkan juga sama Nabi, Bang. Adibu auladakum biqiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kalian dengan senang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi memang dianjurkan untuk kita orang tua memberikan pendidikan untuk anak-anak kita paham dengan Al-Qur'an. Senang membaca Al-Qur'an, cinta dengan Al-Quran ya. Dan memang cuma sekarang kan zaman sekarang ya Bun ya, kayaknya anak sekarang lebih asyik dengan handphone. Benar, dengan teknologi gadgetnya. Gadgetnya luar biasa. Itu gimana ya Bun ya untuk mengatasinya tuh? Ya. Lanjut. Iya, Silakan Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ya bagus sekali pertanyaannya ya. Memang menanamkan nilai itu adalah sebaiknya dari kecil ya. Dan menanamkan nilai-nilai pada anak juga diikuti harus diseimbangkan juga dengan usia anak. Seperti kita punya pohon ya, pupuknya pun ada takarannya. Kalau masih kecil pupuknya sekarung mati juga tanamannya. Artinya juga disesuaikan dengan tingkat usia anak, bahasa kita ya, kemudian kandungan-kandungannya. Jangan sampai anak istilahnya overdosis atau berlebihan informasi yang kita berikan. Nah, untuk anak-anak remaja tentunya ada tantangannya sendiri ya. Kalau anak remaja itu kita kasih tahu pasti dia nggak mau dengar. Kita nasihatin dia berkebalikan. Tapi bagaimana ibu di sini menjadikan role model buat anak-anak. Jadi ketika anak belum mau membaca Quran, ibu membaca Quran terlebih dahulu, mencontohkan. Biarkan anak terbiasa pulang ke rumah mendengarkan ibunya membaca Quran. Dengan demikian anak terbiasa dulu mendengarkan, nanti baru kemudian dia mau mencobanya. Kemudian dari perilaku ibu sehari-hari pun juga harus ditunjukkan. Jadi menanamkan nilai itu adalah dengan role model yang kita tampilkan. Tidak berbohong, bersabar, bisa mengendalikan emosi, ya, mau mendengarkan anak. Jadi kadang-kadang orang tua inginnya didengar, tapi tidak mau mendengarkan anak. Nah, sehingga anak juga tidak nyambung dengan kita, tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, bagaimana kita mau menanamkan nilai ketika anak pun menjauh dari kita. Nah, disinilah nilai-nilai ditanamkan melalui perilaku kita dalam role model sehari-hari. Sehingga anak-anak bisa terbuka dengan kita, nyaman dengan kita, dan disitulah kita gerbang untuk kita memberikan masukan-masukan secara agama, termasuk nilai-nilai dalam kehidupan kita. Seperti itu. Iya, baik. Abis ini kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Ramadan kan
bulan Quran. Betul. Gimana Bunda caranya agar kita bisa lebih mendekatkan diri sama Quran? Iya, jadi sirup tersaji saat lebaran. Ajib. Hidup berarti berkat Al-Quran. Ajib. Jadi memang kita kalau mau hidup kita lebih berarti lagi, maka jangan pernah jauh-jauh lagi dari Al-Quran. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran, lahirnya Al-Quran. Maka sudah selayaknya hari-hari kita di bulan Ramadan juga kita menghabiskan waktu bersama dengan Al-Quran, diantaranya membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana menurut Bunda Sani? Ya ini tepat sekali ya, memang di bulan suci Ramadan kita banyak waktu juga ya. Anak-anak itu kan menahan lapar kan kadang-kadang mengeluh ya. Mah lapar, kapan maghrib kok lama banget, betul kan? Nah, dengan ngabuburit yang bermanfaat seperti membaca Quran itu membuat anak itu sebenarnya tahu bahwa ini tuh positif sekali. Ya, jadi mendekati Al-Quran di bulan Ramadan karena waktu yang ada juga bisa dipergunakan sebaik mungkin. Ini menjadi sambil menyelam minum air, nah, gitu kan? Jadi pahala puasanya dapat, baca Qurannya juga dapat. Nah di sini anak-anak juga akan semakin akrab dengan yang namanya Al-Quran. Gitu. Sedikit aja per hari ya Bunda ya, nggak apa-apa ya kalau mamanya belum terbiasa. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan asalkan rutin. Karena ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah cinta dengan amalan yang rutin meskipun dikerjakan sedikit. Tapi di bulan Ramadan kita bisa buat target. Targetnya pengen hatam satu hari misalnya 2 kali. Maka targetkan dalam satu hari 2 juz bisa kita baca. Insya Allah dengan mentarget semacam itu di bulan Ramadan kita banyak mendapatkan hataman Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya Bunda ya. Dan sebelum berpisah boleh Bunda Nada boleh Baik. berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Sani. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Ar-Rohim. Terima kasih Bunda-Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email aja ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.